Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Ilyas Sobirin, NIM 2315594, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya mengajar di SMPN Negeri 2 Compreng, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan materi memaknai peraturan perundang-undangan, submateri makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih ya. Selanjutnya untuk KM, Katir, tolong untuk dipimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Sekarang Bapak akan mengecek dulu kerapihan kalian dari mulai atas rambut sampai ujung kaki. Silakan cek dulu, ya. Silakan rapikan dulu karena ini juga akan mempengaruhi pada kalian dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada kesempatan hari ini. Di sampingnya silakan, takutnya ada sampah dan lain sebagainya, silakan kalian lihat. Kalau ada kumur, Bapak akan mengecek kehadiran, ya, kehadiran untuk seksi absensi. Nadia, gimana? Alhamdulillah berangkat semua, Pak. Berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada bangsa dan negara kita, gitu ya. Kita sekarang akan menyanyikan lagu nasional, ya. Untuk Nadia silakan untuk pimpin ke depan untuk menyanyikan lagu nasional, dan yang lainnya silakan untuk berdiri, ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya. Nadia silakan untuk duduk kembali, dan yang lainnya juga silakan untuk duduk. Nah, selanjutnya di sini sebelum Bapak masuk kepada materi pokok, gitu ya, Bapak akan menanyakan dulu materi yang sebelumnya, yaitu materi waktu minggu kemarin. Masih ada yang tahu? Siapa? Saya, Pak. Ya, apa materinya waktu minggu kemarin? Tentang Pancasila. Ya, betul, tentang Pancasila. Siapa yang merancang naskah Pancasila? Saya, Pak. Ya, siapa? Soekarno.
Iya, Soekarno. Siapa lagi? Yang tahu silakan. Najrul tahu? Ya. Yamin. Ya, Muhammad Yamin. Siapa lagi? Silakan. Ya, Fatin. Sukomo. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu materinya memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun di sini Bapak akan ngasih dulu gambar, gitu ya. Nah di sini ada gambar seseorang yang lagi naik motor, ya, lagi naik motor, tapi lagi bermain HP. Nah, dalam foto ini silakan kalian amati apakah gambar ini ada permasalahan nggak? Ada ya. Nah makanya di sini ada pertanyaan buat kalian. Mengapa ketika kita sedang berkendara tidak boleh memainkan handphone? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, Najrul apa? Bisa menyelakai orang lain dan bisa menyelakai diri sendiri. Iya, betul ya. Kasih tepuk tangan untuk Najrul. Betul ya. Nah yang kedua, hukum atau aturan apa yang berlaku pada gambar tersebut? Silakan, ada yang tahu? Iya, silakan. Apa jawabannya? Undang-undang peraturan lalu lintas. Ya, Undang-Undang Peraturan Lalu Lintas. Bahkan ini tercantum di dalam pasal 22 ya, Undang-Undang tahun 2009. Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya, kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran hari ini yang harus kalian ketahui. Yang pertama di sini 3.3, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, yang pertama, melalui pengamatan video diharapkan peserta didik dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dengan benar. Nah, nanti Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Yang kedua, melalui kegiatan literasi diharapkan peserta didik mampu menelaah hierarki peraturan perundang-undangan dengan benar. Dan yang ketiga di sini, melalui diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu menyajikan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan dengan benar. Nanti kita ada kerja kelompok. Ada manfaat pembelajaran yang didapat sama kalian setelah mempelajari materi ini. Nah, manfaatnya apa? Kita akan mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kita bisa menumbuhkan ketaatan terhadap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, nah di sini ada penilaian pembelajaran, gitu ya. Penilaian pembelajaran yang nanti Bapak akan nilai kepada kalian, gitu ya. Nah di sini ada 3 penilaian yang harus kalian ketahui. Nah yang pertama yaitu ada penilaian sikap, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Dan selanjutnya di sini Bapak gitu ya akan mengadakan dulu pretest penilaian awal ya, penilaian awal, dan nanti dalam pretest ini Bapak akan menggunakan kuis. Kodenya silakan kalian masukkan ya. Kita mulai ya. Nah, silakan kalian mulai. Silakan. Nah, ini tulis.
hasilnya ya. Kita tepuk tangan dulu. Yang ranking satunya adalah Pak Fatir ya. Yang kedua Rizky, yang ketiga Winda. Tapi yang lainnya juga tidak jadi masalah ya. Karena ini baru penilaian awal ya. Nanti kita ada lagi yang namanya post test. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai kepada materi inti gitu ya, biar lebih semangat lagi kita dalam melaksanakan pembelajaran hari ini gitu ya. Kita akan melakukan dulu ice breaking ya. Silakan kalian untuk berdiri. Nah, ice breaking di sini kita melakukan tepuk semangat ya. Supaya lebih semangat lagi, silakan kalian keluarkan lagi suaranya ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Sekarang kita masuk kepada materi inti ya. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, ini ya, silakan. Ya, namanya ya. Nah, ini nih. Ya. Menyeberanglah di zebra cross. Balik itu tuh, balik. Ya. Nah, ini balik nih. Oke, itu ya. Itu videonya yang telah Bapak tampilkan. Nah, dari video tersebut, apakah ada permasalahan? Ada. Fatir, apa permasalahan? Menyeberang tidak melewati zebra cross. Iya, salah satunya adalah menyeberang tidak menggunakan zebra cross. Bintang. Tidak memakai helm. Nah, tidak memakai helm. Nah, dari video yang telah tadi kalian amati di sini ada rumusan masalah yang menjadi permasalahan. Ya, yang pertama, apakah ada hubungan melaksanakan peraturan lalu lintas dengan peraturan perundang-undangan? Silakan. Angkat tangan yang tahu silakan. Ya, itu apa? Ada, karena peraturan lalu lintas merupakan salah satu perundang-undangan. Ya, betul. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih itu. Dan yang kedua, ya, rumusan masalahnya, peraturan apa saja yang berlaku di Indonesia? Saya Pak. Ya, Agnes silakan. Apa jawabannya? Peraturan lalu lintas dan pendidikan. Iya, salah satunya yaitu peraturan lalu lintas, peraturan tentang ekonomi, gitu ya, budaya dan banyak lagi dan sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk Agnes. Terima kasih. Yang ketiga, bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Silakan, ada yang tahu? Peraturan undang-undang, Ya, ketetapan MPR, ya, terus peraturan pemerintah, ya, peraturan daerah, ya. udah ya Pak. Iya, ya, gitu ya. Jadi bagaimana tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Ya tadi yang dikatakan Nadia itu betul ya. Salah satunya yaitu undang-undang, ketetapan MPR dan sebagainya ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Nadia. Nah, setelah tadi kalian mengamati video yang telah ditayangkan, kita duduknya berkelompok. Nanti di sini Bapak akan mengasihkan LKPD kepada kalian, ya. LKPD yang nanti silakan sama kalian isi LKPD tersebut, ya. Dan dalam LKPD tersebut nanti silakan kalian cari permasalahan yang ada di video tadi selain yang telah disampaikan oleh Fatir, gitu ya.
oleh Rindu, oleh Sulis, bahkan tadi yang ditambahkan oleh Bapak. Sekarang duduknya kalian silakan berubah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya ya. Ini untuk kelompok 2 ya. Itu bahan ajarnya. Ini LKPD-nya ya. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ya, ini bahan ajarnya ya. Kelompok 1. Semuanya udah bagian LKPD sama bahan ajarnya? Ya. Nah, sekarang ya silakan kalian isi gitu ya pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Nah, silakan kalian cari isinya atau jawabannya di buku paket kan, terus di buku-buku yang lainnya gitu ya. Silakan sekarang kalian kerjakan LKPD-nya ya. Kalau ada yang tidak ngerti, silakan kalian tanyakan ke Bapak. Ini kelompok 3, Fatir, udah? Lagi? Ya. Udah ngerti kan? Perintahnya udah? Ya, ya silakan. Ya, gimana? Yang mana? Oh, yang ini ya. Jadi ini apa ada hubungannya melaksanakan peraturan lalu lintas dengan peraturan perundang-undangan. Jadi apakah ada hubungannya melaksanakan peraturan lalu lintas itu dengan perundang-undangan gitu ya? Ngerti kan? Iya, ya. Iya. Anak-anak udah semuanya? Nah, sebelum nanti kalian mempresentasikannya di depan, nah di sini Bapak akan mengoreksi dulu ya. Coba lihat ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya hasilnya. Ya. Ya. Nah, ini nih ya. Ini harus diperbaiki ya. Ini kurang ya. Ya silakan ya. Ini perbaiki tambahkan ya. Ya silakan. Tuh. Ini kelompok 3. Coba lihat kelompok 3 hasil kerjanya. Buka. Nah, ini ya. Ini urutannya kalian salah ya. Ini silakan perbaiki ya. Ya. Gimana yang lainnya sudah juga? Ya. Coba ya. Ya, betul ya. Ini kelompok ini gimana? Ada yang salah nggak? Ya, bentar ya. Ada yang kurang? Ya udah cukup ya, bagus ya. Ini ya. Berarti tinggal kelompok ini ya. Kelompok 1. Coba lihat Nadia hasil kerjanya. Bapak cek dulu ya, sebelum nanti dipresentasikan ya. Ya, oke, betul ya. Nah, setelah Bapak cek ya, sekarang Bapak akan menunjuk dulu satu kelompok untuk tampil ke depan ya, untuk mempresentasikannya dari hasil pekerjaan kalian. Nah, yang pertama Bapak pilih untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3, Fatir silakan untuk ke depan untuk mempresentasikannya.
Silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan rumusan masalah dari video yang tadi. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama saya Fatih Raliansyah. Di sebelah kiri saya Perkenalkan nama saya Siti. Perkenalkan nama saya Yudhayani. rumusan masalah yang pertama adalah kenapa kita harus menaati peraturan. Masalah yang kedua, UU nomor berapa yang mengatur tentang lalu lintas. Yang ketiga, apa sanksi yang diberikan terhadap pelanggar aturan. Yang keempat, apa akibat jika kita tidak menyeberang pada zebra cross. Yang kelima, apa sanksi bagi pengendara motor yang tidak memakai helm. Jawaban dari rumusan masalah yang tadi, yang pertama ada karena peraturan lalu lintas menggunakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sistem pemerintahan. Yang kedua, karena untuk menjaga keamanan diri sendiri serta orang lain. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang keempat, ada undang-undang. Dan yang jawaban terakhir adalah sebagai area penyeberangan bagi pejalan kaki yang melintas di jalan raya. Apakah ada yang mau bertanya dari presentasi saya tersebut? Saya Ya, silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan. Najro, apa yang mau ditanyakan? Silakan. berapa usia seseorang boleh mengendarai sepeda motor? Baik. Yang boleh mengendarai sepeda motor ialah yang sudah 16 tahun ke atas. Ya, itu Apakah jawabannya gimana? Jelas Pak. Jelas? Jelas. Ya, kasih tepuk tangan dulu. apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya. Tuh, kelompok 1. Kecil. Apa segala sumber hukum yang ada di Indonesia? Sumber hukum dan segala hukum ialah Undang-Undang Dasar 1945. Gimana kelompok 1? Betul. Tuh. Betul. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan tutup aja untuk kelompok. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan untuk kelompok 3 duduk lagi. Ya, selanjutnya kelompok yang tampil untuk presentasi yaitu kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi ini dimulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Nadia Salsabila. Saya Sakinah. Saya Joma Nabila. Saya Siti Fatimah. Saya Rizky. Saya akan membacakan hasil pengamatan video yang tadi Pak Ilyas tunjukkan. 1. Permasalahan yang pertama, apakah ada hubungan melaksanakan peraturan lalu lintas dengan peraturan perundang-undangan? 2. Apakah boleh berkendara sepeda motor tidak memakai helm? 3. Apakah boleh tidak menyeberang di zebra cross? 4. Boleh atau tidak jika berkendara di bawah umur? Dan permasalahan yang terakhir, boleh tidak jika berkendara dengan cara ugal-ugalan atau kebut-kebutan? Jawaban nomor 1 ada, karena peraturan lalu lintas berhubungan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sistem pemerintah. 2. Tidak boleh karena setidaknya helm bisa melindungi
Nomor 3, tidak boleh karena akan menyebabkan kecelakaan. Nomor 4, tidak boleh karena berbahaya. Berkendaralah jika sudah dewasa. Nomor 5, tidak boleh karena akan menyebabkan kepala kalian merugikan diri sendiri dan orang lain. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ya, itu dari kelompok itu. Silakan. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita yang paling rendah. Yang paling rendah adalah perda kabupaten atau kota. Ya, mana? Ya. Kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak, apa sanksi jika seseorang tidak memakai helm saat berkendara? Sanksi yang pertama adalah teguran dari pihak yang berwenang. Ya, Gimana? benar. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, tidak ada. Ya, cukup mungkin. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari semua kelompok sudah tampil semua mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Nah, di sini Bapak akan mengasih apresiasi kepada setiap kelompok. Nah, Bapak apresiasi semua kelompok di sini bagus gitu ya hasilnya. Cuman ada Bapak tetap harus memilih satu kelompok gitu ya yang lebih bagus lagi gitu ya, yaitu jatuh kepada kelompok 3. Ya, kasih tepuk tangan. Nah, setelah presentasi di sini, Bapak akan masuk kepada penguatan materi, pengertian peraturan perundang-undangan ya. Nah, peraturan perundang-undangan adalah seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Yang selanjutnya ada tata urutan peraturan perundang-undangan atau disebut dengan hierarki gitu ya, hierarki. Nah, di sini jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri dari pertama di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua yang B-nya yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ya. Dan yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang selanjutnya yaitu peraturan pemerintah atau PP ya. Dan yang selanjutnya yaitu peraturan presiden, Perpres ya. Dan yang selanjutnya peraturan daerah provinsi atau disingkat dengan Perda provinsi. Dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kota atau kabupaten, yaitu Perda kota atau kabupaten. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dari semua materi yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini gitu ya, ini ditarik kesimpulan. Nah ya, kesimpulan. Nah, sebelum Bapak menyimpulkan, siapa di sini yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Silakan. Saya Pak, Ya, nanti dulu apa? kita jadi tahu peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Iya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Najrul. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Apa kesimpulannya? Jadi segala sesuatu
dari kelompok 3 ya, betul ya. Nah, selain kesimpulan yang tadi yang telah disampaikan oleh Najrul, gitu ya. Nah, Bapak juga di sini akan menyimpulkan dari semua pembelajaran yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir, gitu ya. Nah, kesimpulannya, gitu ya. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, ya, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan kepada hukum yang berlaku. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini, nah, Bapak akan melaksanakan lagi tes, ya. Kalau tadi di awal ada yang dinamakan dengan pretest, ya, yaitu adalah tes awal untuk mengetahui pengetahuan awal dari kalian. Dan yang sekarang di sini ada yang namanya post test, gitu ya. Nah, silakan kalian siapkan lagi handphonenya, gitu ya. Silakan siapkan lagi handphonenya. Silakan sekarang kalian masukkan lagi nih kodenya 10, 11, 13, ya, 17, 18, ya, kita mulai ya. Ya, silakan. Apakah dari hasil post test ini nilai kalian ada perubahan nggak? Ya, berarti ya kalian benar-benar ya, karena hasilnya kalian ada perubahan, gitu ya? Enggak ya? Ya, baiklah anak-anak, ya. Kita sekarang masuk kepada refleksi pembelajaran. Yang pertama yaitu materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Pak. Ya, materi apa? Memaknai kata urutan perundang-undangan. Ya, memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang didapat dari pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini? Saya Pak. Ya, Nadia silakan. Kita bisa tahu materi tentang memaknai tata perundang-undangan. Ya, kita bisa mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, ada yang lain? Saya Pak. Ya, Sangat senang karena bisa bermain game quiz. iya. Sangat senang karena bisa bermain kuis dengan aplikasi Quizizz, karena di sini Bapak, gitu ya, menggunakan model pembelajaran PBL, gitu ya, yang dimana semua siswa harus ikut aktif dalam proses belajar mengajar, gitu ya. Itu. Yang ketiga, apakah ada materi yang belum dipahami? Ya. Ya, terima kasih ya. Berarti semua materi yang telah disampaikan oleh Bapak sama kalian dimengerti. Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, gitu ya, Bapak akan menyampaikan dulu materi yang akan dipelajari
yang dimana materinya itu yaitu tentang sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti silakan untuk minggu depan kalian baca dulu di rumah. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini, ya. Sebelum pelajaran ini kita tutup, silakan untuk ketua KM-nya pimpin untuk berdoa, gitu ya. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Silakan kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Hati-hati ya pulangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.